Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ilen Nawangsari, Kepala Subbagian Pemupukan dan Proteksi Tanaman PTPN 4 Regional 7. Pada bulan ini saya menjadi PIC dari Culture Booster dengan tema Risk Culture. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak dan Ibu sekalian, saya Kepala Bagian Tanaman PTPN 4 Regional 7. Pada hari ini kita akan kembali melaksanakan ACMS dengan program Risk Culture yang akan disampaikan oleh Ibu Ilen Nawangsari, Kasubag Pemupukan dan Proteksi Tanaman. Baik, demikian. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Kabak, Pak Daniel. Tadi dari briefing pagi ini kita akan saya akan menyampaikan Culture Booster Risk Culture. Sebelumnya, perkenalkan saya Ilen Nawangsari, Kasubag Pemupukan dan Proteksi Tanaman. Pada kali ini kita akan melaksanakan program Agriculture Monitoring System dengan yang pertama yaitu program Culture Booster dengan tema Risk Culture. Kita ketahui bahwa ACMS ini ada beberapa program, salah satunya adalah Culture Booster. Di sini Culture Booster untuk Risk Culture itu saya ambil dari materi itu terkait dengan mengkombinkan 3 hal yang sudah ditetapkan di Culture Booster, yaitu Business Savvy, Operational Excellence, dan ESG. Business Savvy sendiri itu adalah memahami bisnis, melihat peluang, dan memberi nilai. Jadi apa yang dikerjakan di bagian tanaman, mengarahnya nanti kita adalah business savvy. Mulai dari administrasinya, kemudian kita operasional tanaman di lapangannya, sampai dengan nanti mengambil di panen sawitnya. Kemudian nanti dari bagian tanaman kan ke bagian tekpol, itu akan menjadikan produk kita CPO, kemudian MS dan IS lah, CPO dan PKO. Kemudian ada yang lainnya. Kemudian di sini ada operational excellence, pasti karena kita ada SOP, dan di sini kita fokus pada kualitas proses dan hasil yang unggul. Kemudian ESG, kita peduli lingkungan. Kita kan kalau dari investasi sendiri itu ada HCV ya, dimulai dari HCV. Kita nggak, walaupun kita melakukan replanting, tapi kita tidak mengabaikan tentang lingkungan. Jadi bagian tanaman sendiri itu langsung itu melaksanakan terkait business savvy, operasional, dan ESG. Nah, untuk risk culture sendiri, kita kan perlu melakukan budaya, ibaratnya kita semua ada risikonya. Jadi kita masuk kerja aja, kita ada risiko. Yang terkecil misalnya kesandung, ceplok gitu, kepalanya pecah gitu ya. Enggak, itu maksudnya ini guyonan aja. Kadang-kadang kesandung, oh ternyata kita ada risk tertentu dari hal yang sepele. Jadi kita harus peka yang kita bangun sesuai dengan One PTPN One Culture. Di sini risk culture yang pertama itu adalah peka risiko. Jadi mengenali potensi risiko sejak dini dalam setiap aktivitas kerja. Dan yang kedua itu tepat mitigasi. Kalau dulu ada manajemen risiko, saya selalu ngapal itu IPA-IP, identifikasi, P-nya itu penyebab, A-nya itu analisis penyebabnya, kemudian IPA-IP. Yang E terakhir itu adalah kita harus action. Jadi karena kita harus membiasakan peka risiko, maka kalau kita sudah tahu itu beresiko, kita akan melakukan mitigasi. Ibaratnya kita mengantisipasi terjadinya hal yang tidak diinginkan atau yang membuat bisnis kita, atau misalnya mengurangi nilai-nilai kita. Jadi itu kita menetapkan langkah mitigasi yang tepat dan terukur. Misalnya kalau di lapangan kan, kenapa kita nggak boleh panen buah mentah?
Walaupun katanya nanti ada kita dulu-duluan sama maling lah ini. Tapi itu kita memitigasi risiko supaya kita tidak kehilangan potensi. Karena kalau mentah kan satu dari tanaman sendiri itu dari ibaratnya satu siklus itu akan menurunkan produksi. Karena perform tanaman akan menurun dari secara biologis tanaman. Kemudian kalau harusnya dapat sekian, itu akan nggak dapat gitu. ALB-nya nggak akan ALB-nya memang nggak ada, tapi maksudnya rendemen nggak akan kita capai. Kemudian di sini kita juga harus belajar tentang berani menyampaikan. Oh ini misalnya ada yang ada yang kegiatan yang menimbulkan risiko bisnis untuk perusahaan atau pribadi dan semuanya, ibaratnya atasan, bawahan, rekan sekerja, perusahaan dan lingkungan. Kalau ada yang ada kegiatan misalnya ada pohon terbakar lah gitu, kita harus berani bicara. Oh di sana titik rawan kebakaran. Misalnya di sini ada yang kemarin jebret-jebret ya, Pak Zian ya, itu risiko itu juga. Oh ini listrik kabel, ini kayaknya itu kan. Kalau kita konslet itu adalah salah satu risiko yang tidak kita sadari. Kalau kita diam-diam aja, udah biarin aja, nanti pas lagi pakai jebret kebakar gitu. Terus waktu itu kan laptop kita ini kebakar ini, Pak Rahmat. Nah itu kita harus bicara, karena kalau dibiarkan tahu-tahu nanti konslet semua gitu. Jadi sampaikanlah. Kemudian idenya perbaikan apa? Perbaikannya panggil tukang Pak Gino untuk membenerin. Nah segera berani bicara. Kemudian disiplin dan konsisten. Di risk culture kita harus disiplin dan konsisten. Kalau kita melaksanakan prosedur itu biasanya terjaga, tapi dalam perjalanan prosedur itu kadang-kadang ada membuat yang ibaratnya nggak dilaksanakan karena suatu hal. Nah jadi ternyata itu kita menyalahi ibaratnya tatanannya, tidak konsisten. Nah itu kalau bisa sedaya upaya kita buat kalau di manajemen risiko kan ada reaksi aksinya apa, ibaratnya RTL atau CTA lah kalau bahasa sekarang kan, call to actionnya apa. Nah itu dikembalikan lagi supaya kita kembali ke jalur yang disiplin dan konsisten. Kemudian kalau di perusahaan pasti ada DJP itu kepala bagian, kasubag, asisten, kemudian krani 1, krani, baik itu PKWT maupun yang KTNG atau nanti ini, itu ada tanggung jawab bersama. Laksanakanlah sesuai dengan job desk-nya. Alangkah baiknya kalau perusahaan yang great company itu kebetulan saya pernah melaksanakan penelitian juga. Kalau perusahaan yang daya bantu membantunya antar tim itu tinggi atau OCB-nya tinggi, itu pasti self efficacy-nya itu tinggi. Jadi kalau saling membantu, kan biasanya kita nggak tahu nih kerjaannya, misalnya kerjaannya Pak Rahmat nggak tahu, kita ini diminta atau nggak diminta kita membantu Pak Rahmat, tapi kita nggak tahu. Tapi karena kita nggak tahu kerjaannya, takut salah, kita ngomong ke Pak Rahmat ini, akhirnya kita belajar. Jadi continuous learning kalau bahasa di ini. Kalau kita continuous learning, akhirnya kita meningkatkan self efficacy kita sendiri. Jadi itulah yang nilai OCB-nya, organizational citizenship behavior. Jadi kebiasaan untuk ibaratnya melihat kawannya. Kalau kawannya agak, misalnya ada ini nih, kita kan kadang-kadang suka ini ya, ngelihat muka kita ini sebenarnya bisa menggambarkan kita dalam kondisi apa. Misalnya makanya saya kadang-kadang
suka ini. Coba kita manipulatif dulu. Kalau terlalu itu sampai gigit-gigit itu saya suka kayak colek. Kalau udah sampai gigit-gigit atau misalnya ngerokok, apa rokoknya digigit, itu ada something. Nggak usah diomongin lagi, pasti ada something. Yang tahu hanya dirinya sama Tuhan. Ada baiknya kita ikro. Apakah dia perlu sendiri untuk menyelesaikan masalahnya atau perlu kawan? Jadi itulah yang akan membangun perusahaan kita lebih kuat. Mungkin itu prolognya, Pak. Oke. Jadi udah itu aja. Baik, langsung terakhir mungkin ya. Nah, ini kan sudah saya sampaikan mengapa Chris Culture tadi sudah ini. Jadi itu udah dibaca kemarin juga. Maka mungkin yang terakhir, Pak. Ini udah saya sampaikan tadi. Yang jelas One PTEP Annual Culture itu kita bagus semua ya, Pak. Sudah dirancang oleh HO itu bagus. Ini kita sambil mereview sambil yang karena kita ditugaskan untuk hari ini, maka kita perlu kelola risiko, tingkatkan kinerja dan mewujudkan One PTPN One Culture. Budaya hebat dimulai dari diri sendiri. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Kalau ada yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, saya kira sudah cukup ya untuk hari ini. Dah, Pak. Kita akhiri pertemuan hari ini. Dan budaya hebat ini dimulai dari diri sendiri. Ya, kalau mau hebat gitu kan, artinya masing-masing itu tidak ada yang santai sebetulnya di dalam upaya meningkatkan kinerja. Jadi semua itu harus berkontribusi, ya, kontribusi yang harus nyata sifatnya. Oke, saya kira terima kasih. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.